warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Halo sahabat aksi anti korupsi. Perkenalkan, hari ini kita akan melaksanakan podcast kolaborasi antara penyuluh anti korupsi Rafflesia Mekar Bengkulu dengan juga FISIP Universitas Bengkulu. Pada podcast kita kali ini dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus 2024, kami persembahkan podcast dengan tema peran Paksi dalam optimalisasi MCP dan SPI di Provinsi Bengkulu. Perkenalkan, saya Nurul Komaria, seorang penyuluh anti korupsi dari PAK RMB Bengkulu dan juga seorang auditor ahli media dari Inspektorat Provinsi Bengkulu. Saat ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat kompeten dan juga sudah malang melintang dalam dunia birokrasi di pemerintah Kota Bengkulu. Saya perkenalkan Master Ifsyanusi. Assalamualaikum Master. Waalaikumsalam. Semangat pagi? Pagi. Oke, Master Ifsyanusi. Master Ifsyanusi, boleh sebelumnya perkenalkan diri dulu kepada para sahabat aksi anti korupsi. Master If, kegiatan sehari-hari seperti apa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad qurratul aini habibullah nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam yasin wa memra al imamul mahdi kalimatullahi bismi Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan aksi yang sama-sama kita hormati, kami di sini selaku narasumber Ifsyanusi sebagai penggiat anti korupsi yang selama ini bergelut di area MCP KPK dan SPI KPK. Demikian, Master. Ya, Master sehari-harinya itu berdinas di Inspektorat Provinsi Bengkulu. Itu sebagai apa, Master? Oke. Saat ini kita diperankan sebagai Sekretaris Inspektorat Kota Bengkulu. Sekretaris Inspektorat tentu mengkoordinir semua kegiatan pengawasan yang ada di pemerintah Kota Bengkulu, tentu bersama para irban dan auditor dan P2 yang ada di pemerintah Kota Bengkulu. Oke, Master. Jadi berbicara tentang korupsi, sahabat aksi semua, korupsi itu merupakan salah satu permasalahan yang cukup besar di Indonesia. Dari data statistik tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, saya lihat di sini dari mulai dengan berdiri tahun 2024 sampai dengan 2023, ya, instansi dengan pelaku korupsi tertinggi itu adalah pemerintah daerah, baik provinsi maupun juga kabupaten kota, yaitu sebesar 53%. Adapun strategi korupsi itu sudah dirancang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang disebut dengan Trisula Pemberantasan Korupsi, yaitu pertama pencegahan dengan membangun sistem untuk mencegah peluang terjadinya korupsi. Kemudian ada strategi kedua yaitu pendidikan untuk memberikan pendidikan anti korupsi dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi sehingga menekan niat untuk melakukan korupsi. Yang ketiga, penindakan, itu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pada podcast kita kali ini, kita akan membahas itu salah satu trisula pemberantasan korupsi, yaitu pencegahan. Jadi pencegahan di sini bentuknya adalah MCP. Ya, MCP itu apa? Jadi ada kepanjangannya itu kalau saya lihat di sini ada Monitoring Center for Prevention. Dan juga SPI, Survei Penilaian Integritas. Nah, kepada Bapak narasumber Pak Ifsyanusi, mohon dong jelaskan kepada kami apa itu MCP dan SPI. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Master. Sebelum ke penjelasan terkait MCP dan SPI KPK, mari kita lihat kembali. Tadi disampaikan oleh Master Nurul bahwa pemerintah kabupaten kota, provinsi dan kabupaten kota itu menjadi tren kayaknya, tren korupsi.
data yang kita terima itu ada 601 ya dari tahun 2004 sampai dengan 2023. Oh 2004, oke. Ya, ada 601 kasus korupsi yang terjadi di provinsi dan kabupaten kota. Lalu di kementerian lembaga itu ada 474, terus di BUMN dan BUMD itu 143, DPR RI itu ada 76, dan komisi itu di 22 kasus. Untuk kasus pemerintah provinsi sendiri itu ada 196 kasus. Lumayan ya, 196. Kalau 196 ditambah 601 untuk pemerintah kabupaten kota berarti ada 700, hampir 800. Hampir 800 kasus. 800 kasus Okay. di seluruh, Dari 2004. Dari 2004 sampai dengan 2023. Oke. Nah, memang apa ya? Ketika kita melihat kasus sebanyak itu, wajarlah ya. Artinya ketika KPK sekarang saat ini gencarnya dengan MCP dan SPI KPK. Tadi sudah dijelaskan bahwa MCP itu adalah Monitoring Center for Prevention yang akan dilaksanakan oleh KPK dalam rangka melakukan monitoring untuk pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Mengapa BPK melakukan itu? BPK itu mendorong upaya pencegahan korupsi itu melalui perbaikan tata kelola pemerintahan ya, pemerintahan di daerah. Di dalamnya ada pelayanan publik. Lalu KPK ingin mendorong pencegahan terjadinya upaya suap, gratifikasi dan pemerasan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Lalu pemerintah tentunya mestinya harus care. Karena apa? Karena beberapa regulasi yang ada di Mendagri, pemerintah pusat dan KPK sendiri ini mendorong agar pengawasan APIP itu lebih maksimal di daerah. Betul. Karena dianggap pintu utama dari pencegahan korupsi itu adalah peningkatan peran APIP. Pembinaan dan pengawasan ya Pak ya? Ya, terkait dengan pembinaan dan pengawasan. Inilah mengapa MCP KPK itu lebih fokus kepada peran dan fungsi APIP sebagai aparat pengawas di daerah. Ya. Lalu apa saja nanti yang terkait dengan SPI? Ya. Nah, SPI itu survei penilaian integritas. Survei penilaian integritas ini ada beberapa elemen komponen pembentuk nilai. Ada nilai dari internal itu adalah ASN dan PTT di lingkungan pemerintah daerah. Oh PTT juga ya Pak PTT ya? juga. Okay. Terus ada eksternal. Eksternal itu adalah pengguna layanan yang ada di pemerintah daerah. Terus ada expert. Expert itu ada beberapa lembaga, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, BPK, BPKP, ombudsman. Okay. Termasuk DPRD, unsur pimpinan DPRD. Oh, berarti stakeholder-nya Pak. Pemerintah daerah yang itu ya. Okay, Pak. Nah, tentu saja ada hubungan antara MCP KPK dengan SPI KPK ini. Memang tidak semua area intervensi yang ada di MCP KPK itu semuanya tersedot ke dalam pola pembentukan pertanyaan yang ada di SPI KPK. Ada yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, terus pengadaan barang dan jasa, terus pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN dan manajemen aset dan optimalisasi pajak daerah ya. Ya begitu Mas. Ya sangat berkaitan erat dengan SPI MCP dan SPI KPK. Oke.
Kalau penjelasan dari Master Ibsanusi tadi, masing-masing MCP dan SPI ini mempunyai peran penting dalam upaya pencegahan korupsi. Jadi apakah antara MCP dengan SPI ini penilaiannya tuh dilakukan di satu ditjen yang sama, atau kita bisa bilang itu tim yang sama atau tim yang berbeda, Pak, kalau di Komisi Pemberantasan Korupsi? Kemudian apa yang membedakannya? Apakah kita harus mengisi MCP, kemudian ternyata isian SPI kita rendah? Nah, seperti itu. Apa yang keterkaitannya nanti, Pak? MCP dan SPI KPK itu beda divisi ya. Beda divisi, oke. Ya. MCP KPK itu kita masuk ke mulai dari awal ya. Oke. Dari awal. MCP KPK itu dimulai dari tahun 2016, Mas. MCP 2016. Tetapi ya. 2016 itu dulu belum menggunakan aplikasi ya. Aplikasi itu dibangun oleh KPK. Jaga ID itu di tahun 2018. 2 tahun setelahnya. 2 tahun setelahnya. Jadi 2016 sampai dengan 2017 MCP KPK itu hanya pemenuhan dokumen melalui email. Oh, berarti scan dokumennya lewat email. Siap, Pak. Okay. Lalu di tahun 2018 itu mulai penginputan melalui aplikasi Jaga ID sampai dengan saat ini. Area intervensi itu juga terus diperbaiki semaksimal ya, sesuai dengan kebutuhan informasi dari lebih dinamis sendiri, ya Pak. Artinya setiap tahun pemenuhan dokumen MCP KPK itu selalu diperbaharui. Di mana terakhir ini kita ketahui bersama bahwa MCP KPK ini dibangun oleh 3 lembaga. Dibangun oleh 3 lembaga. Di antaranya adalah ada BPKP, ada Mendagri sendiri, dan ada KPK. Tetapi KPK pemilik tunggal aplikasi ya. Artinya setiap tahun dari ketiga lembaga ini menentukan arah dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah terkait dengan MCP KPK. Lalu SPI ya. SPI KPK itu setahu saya itu dimulai dari tahun 2017. 2017. Nah, 2017 itu dilaksanakan sendiri oleh KPK. Terus 2018 KPK bekerjasama dengan BPS. 2018 yang melaksanakan BPS ya Pak? BPS 2019, 2020 COVID ya. Tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan. Terus mulai semuanya WFH, betul 2021 KPK mulai meng-hire lembaga yang berkompeten untuk melakukan survei sampai dengan saat ini. Nah, terkait dengan penilaian SPI KPK dan MCP KPK, mestinya kedua nilai ini harusnya linear di setiap pemerintah daerah. Karena apa? Karena kedua komponen penilaian ini saling berkaitan. Semua dokumen itu diupload di dalam aplikasi Jaga ID MCP KPK. Tetapi untuk mengetahui persepsi masyarakat dan persepsi ASN sendiri dan lembaga terkait stakeholdernya, KPK melakukan survei. Artinya jelas bedanya bahwa KPK ingin melihat pemenuhan dokumen, apakah pemerintah itu taat azas dalam rangka tata kelola pemerintahan itu melalui MCP. Lalu pemerintah juga melihat, KPK juga melihat apakah pemerintah daerah itu seperti apa di mata masyarakat, di mata ASN-nya sendiri, atau di mata lembaga stakeholdernya. Jadi melalui, artinya kalau SPI itu melalui kuesioner yang disampaikan oleh KPK.
Oke, artinya kita bisa ambil perbedaan sahabat aksi bahwa kalau MCP itu pemenuhan dokumen yang kemudian diupload di aplikasi Jaga ID, sedangkan SPI itu persepsi. Persepsi ya, Iya, karena berarti survei persepsi dia, kan, karena disurvei. Persepsi atas apa yang Dilakukan. implementasi dari dokumen yang telah kita upload tadi. Oke, berarti memang ada keterkaitannya antara MCP dan SPI itu sendiri. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang area intervensi. Nah, dari tadi saya masih bertanya-tanya. Area intervensi di sini maksudnya apa Pak? Di MCP ya Pak ya? Iya. Oke, boleh Bapak sampaikan dengan kami area intervensi itu apa dan apa saja yang perlu dipenuhi. Ya, jadi ini wajibnya nih Pak ya. Seluruh provinsi memenuhi area intervensi ini. Ya. Area intervensi KPK itu sekarang ada 8 ya. Ada 8 sebelumnya? Sebelumnya itu 8 untuk kabupaten, karena ada kabupaten kota untuk desa. Untuk kota terpisah waktu itu. Kalau kota berbeda. Termasuk provinsi ya. Oke Pak. Jadi 2023 sampai sebelumnya itu ada 7 untuk provinsi dan untuk kota, 8 untuk kabupaten. Oke. Nah, sekarang sepertinya disamakan ya penilaiannya. Itu semuanya ada di 8 area. Baik untuk kabupaten kota untuk dan kabupaten provinsi. kota dan provinsi. Sekarang tahun 2024 ya. Ya Pak. Pertama itu adalah area perencanaan. Area perencanaan. Lalu ada area penganggaran. Terus area pengadaan barang dan jasa, area pelayanan publik, area pengawasan APIP, terus area manajemen ASN, area pengelolaan barang milik daerah dan optimalisasi pajak. Nah, seperti apa area perencanaan? Sepertinya kalau saya melihat dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada area perencanaan, BPK itu membutuhkan dokumen terkait perencanaan. Mulai dari apa itu, Pak? RPJMD-nya, RPD-nya, rencana pembangunan daerahnya. Terus seperti apa proses ini, semua juga harus sesuai dengan regulasi. Misal, karena Bu Nurul sendiri kan, Master Nurul kan dari Inspektorat Provinsi ya. Nah, ketika kita melakukan review baik itu PUA, PPS, semua dokumen perencanaan ya, mulai dari RPJMD sampai ke nanti RKA ya. RKA. Kan gitu. Nah, semua itu harus direview oleh API. Untuk dokumen-dokumen perencanaan yang harus mendapat persetujuan atau rekomendasi dari pemerintah di atasnya, termasuk pemerintah kota, ketika melakukan review terhadap RPJMD atau RPD, dilakukan review RPD, nanti hasil review ini ditindaklanjuti dan harus mendapat fasilitasi dari provinsi. Oke, betul. Karena apa? Kalau tidak mendapatkan fasilitasi, dokumen sudah direview, tidak ditindaklanjuti, dan ini menjadi percuma. Menjadi seakan-akan peran APIP-nya tidak difungsikan. Jadi begitulah sekarang semua dokumen itu dibutuhkan oleh KPK untuk mendeteksi tata kelola pemerintahan. Selain dokumen perencanaan, di dalamnya juga ada dokumen terkait POKIR. POKIR juga sekarang ya Pak? Sebelumnya belum ya Pak? Sebelum nggak ada ya kan. Untuk tahun ini udah masuk POKIR. Jadi POKIR penilaian tahun ini yang akan dilihat nilainya tahun depan berarti Pak ya? Tahun ini. Oh, tetap tahun ini untuk MCP? Untuk MCP. Jadi POKIR tahun 2025 itu harusnya sudah diinput. Sudah diinput ke dalam aplikasi SIPD milik Depdagri untuk perencanaan ya. Nah, KPK juga ingin tahu itu. Apa saja pokok pikiran anggota DPRD ini. Lalu seperti apa memformulasikannya kan begitu. Begitu juga dengan besaran anggarannya mungkin anggaran, ya Pak. Kadang-kadang SKPD di pemerintah daerah ini salah kaprah. Kan begini.
Pokir itu harusnya mereka saling tahu. Sebenarnya OPD itu nggak perlu tahu apa itu pokir, karena pokir itu ada di rencana kebijakannya. Pada tatanan pelaksanaan di dalam DPA nggak perlu tahu. Oh ini pokir, ini perencanaan saya. Nggak gitu. Karena gini ya, kita pernah diskusi dengan tim KPK. Pokir itu nggak perlulah DPR itu menyampaikan, Kadis ini pokir saya ya. Enggak perlu. Kenapa? Karena Nah, sudah ketika biasa gitu, jadi Pak, gini, ya? bukan. Ketika itu ada interaksi ya antara pemilik pokir dengan OPD terkait pelaksananya. KPK mendeteksi. Artinya ada area yang perlu diwaspadai, area korupsi yang perlu diwaspadai ketika antara pemilik pokir menyatakan ini pokir saya. Artinya ada pengakuan di sana bahwa ini usaha saya. Jangan-jangan ya. KPK itu mendeteksinya seolah-olah ketika ini pokirnya saya harus melaksanakan kegiatan ini. Enggak begitu maksud pokir itu. Padahal pelaksananya adalah pelaksananya pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Pokir itu hanya pokok pikiran yang tertuang di dalam rencana induk. Idenya, nggak perlu sampai ke Ini implementasinya. diperiksa sekarang sama MCP ya Pak ya? Dengan MCP ini KPK itu melihat itu, semua, melihat itu pokir. Jadi kami pernah dititipi pesan, nggak perlulah anggota dewan itu menyampaikan ke OPD ini pokir saya, nanti pengelolaannya diatur, nggak perlu begitu. Seperti itu ya. Lalu ada area Iya, seru sekali. Area penganggaran. Sebenarnya ketika di perencanaan tadi masih ada pokir, kita udah masuk ke area penganggaran ya. Ketika tadi sebenarnya perencanaan dan penganggaran itu biasanya digabung ya Pak ya. Perencanaan REN. Iya. Sekarang dipisah. Di tahun 2023 itu masih tergabung. Masih bergabung, Tapi MCP 2024 dia sudah dipisahkan. Apa bedanya sama perencanaan tadi Pak? Ya itu tadi, perencanaan itu ada di termasuk dokumen perencanaan termasuk pokirnya itu dilihat. Prosesnya ya, proses penginputan dan ke dalam SPD. Lalu kalau penganggaran itu semua juga termasuk review dokumen penganggaran. Dokumen penganggaran itu termasuk review DPA-nya. Terus bagaimana penetapan satuan harganya di pemerintah daerah. Itu kan dilihat. Standar harganya. Jadi ketika masuk ke dalam aplikasi SIPD untuk penganggaran, kan aplikasi ini dibagi menjadi dua, ada aplikasi perencanaan dan aplikasi penganggaran. Kalau ada pelaporan itu adalah pelaporan, termasuk pengawasan ya, sebenarnya ada aplikasi tersendiri juga pengawasan dan penata usahaan. Nah di areanya penganggaran itu ada SSH-nya harus dilihat, artinya semua harus terstandarisasi. Nah sekali lagi APIP masuk lagi di sana, APIP harus melakukan review terhadap SSH. Artinya peran APIP di MCP ini dimaksimalkan oleh KPK ya. Termasuk dengan perangkat daerah yang mengampuhnya ya Pak. Jadi harus ada koordinasi. Jadi ketika dokumennya sudah tersedia harus segera langsung direview begitu. Segera direview, segera juga di input ya ke dalam aplikasi Jaga ID. Karena di aplikasi Jaga ID MCP KPK ini ada dokumen-dokumen yang ditentukan tanggalnya. Ada batas waktu ya Pak? Ada berbatas waktu, artinya memang tata kelola pemerintahan itu sudah sedemikian dilihat kalau saya mengatakannya, dilihat oleh KPK tata kelola ini udah sesuai belum gitu. Jadi ya mestinya ketika ada regulasi tahapan-tahapan itu mestinya udah kita pemerintah daerah udah ikuti. Sudah sesuai dengan jadwal seharusnya. Sudah sesuai dengan jadwal dan tahapan ya. Lalu ada area intervensi pengadaan barang dan jasa. Ini area ketiga ya Pak ya? Area ketiga. Area ketiga kita
Area Pengadaan pengadaan barang dan paling, jasa ini bahkan di MCP KPK itu sudah mulai penginputan ke aplikasinya untuk pengadaan barang dan jasa PBJ-nya. Itu di tanggal 31 Maret semua sudah harus diupload. Oh, itu seperti pajak Dan ya sudah Pak? harus dilaporkan. Gitu. Seperti Jadi, kita lapor SPT tahunan. Ketaatan ya, ketaatan untuk penginputan pelaporan ke Ini seluruh PBJ Pak? seluruh. Oh, bukan hanya yang ya mungkin yang strategis atau prioritas daerah saja atau apa seluruhnya termasuk yang kecil-kecil? Justru kalau termasuk yang kecil-kecil ya. Oke. Justru kalau 10 proyek strategis daerah itu masuknya di area perencanaan penganggaran. Ya. Oh. Dia masuk di area kalau PBJ malah seluruhnya di area PBJ. Nah, kalau PBJ itu mulai dari penginputan RUP berarti. RUP-nya. Penginputan RUP yaitu kalau di regulasinya harus tanggal 31 harus sudah semua terinput. Sudah clear. KPK udah mau tahu nih. Benar enggak kalian? Dia tutup ya Pak? Dia minta aplikasinya. Itu diinput, di screenshot aplikasinya punya kita. Udah terimput semua atau belum? Jadi kelihatan persentasenya. Jadi kelihatan persentasenya. Oh, jadi begitu KPK itu memantau ya, memantau kita. Oke. Seluruh Pemda itu ya Pak ya? Seluruh Pemda. Kalau MCP KPK itu dia tidak ada kesepakatan mau ikut atau tidak ya. Tapi kalau SPI ada nanti. Ada kesepakatan pemerintah daerah dia akan ikut MCP atau SPI atau tidak. Tapi kalau untuk MCP wajib semua. Wajib tidak mau harus melengkapi. Oke Pak. Area keempat Pak, gimana untuk area keempat? Pelayanan publik ya. Nah itu paling dirasakan masyarakat itu Pak. Area pelayanan publik itu masih seputar dokumen-dokumen MCP, dokumen-dokumen pelayanan yang ada di mall pelayanan publik, apakah semua izin-izin itu sudah ada pelimpahan dari kepala daerah kepada kepala PTSP. Jadi KPK melihat itu. Lalu KPK juga melihat gimana sih bentuk pelayanan pemerintah daerah. Mekanismenya sampai ke fasilitas Bu, sampai ke fasilitas. Oke, sarana prasarananya juga. Saprasnya juga. Kalau di sana kalau ada untuk taman bermain anak, ada ruang laktasi, ya seperti itu Pak. Literasi ya. Terus untuk disabilitas, dia sudah harus terpenuhi semua. Jadi standar komponen itu juga diukurnya ya Pak ya. Jadi standar pelayanan itu harus terpenuhi. Begitu juga dengan indikasi misalnya ini ada penyuapan di perizinan atau apa namanya tuh Pak, biar lancar gitu. Itu dilihat nggak sama KPK Pak? Ya itu tadi karena dia meminta SOP, jadi kelihatan bahwa KPK itu memantaunya di situ. Apakah SOP-nya sudah ada? Berjalan. Lalu bagaimana SOP ini dilakukan kan? Nah nanti tibanya di SPI ditanya ke masyarakat, benar nggak sih? Kan gitu dia. Jadi terkonfirmasi nih semua nanti. Jadi kita lengkapi dokumennya ini terpenuhi dengan ketika disurvei ke masyarakat melalui SPI. Loh enggak, kami dimintai biaya sekian ketika ngurus surat apa gitu. Seperti itu sistemnya. Oke Pak. Kan semua pemerintah kan udah berlomba-lomba untuk gratis kan. Iya, betul sekali, termasuk KTP masih di Dukcapil. Pelayanan yang di PTSP apa yang saat ini jadi fokus di mall pelayanan publik Pak? Yang pertama yang diminta oleh KPK itu adalah dokumen terkait pelimpahan izin. Izin apa aja itu Pak? Semua izin yang ada di pemerintah daerah. Baik itu kalau dulu kita kenal dengan IMB ya. IMB oke. Terus izin untuk mendirikan usaha ya. Apa itu SIUP ya? Bisa SIUP TDP ya. Nah semua itu nggak mesti lagi
nggak mesti lagi harus tanda tangan kepala daerah. Semua harus sudah selesai dengan aplikasi. Yang tanda tangan digital. Tanda tangan digital. Oh, Artinya itu termasuk yang dinilai ya Pak ya? Termasuk yang dinilai, makanya pemerintah daerah itu sekarang berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tanpa pertemuan. Artinya izin itu udah nggak perlu lagi ketemu dengan masyarakat. Nah begitu KPK itu melihatnya. Kalau ketemu, kalau masih ada pertemuan antara pemohon dengan pelayan ya, pelayan publik pelayan publik, ini masih ada ruang berarti masih ada ruang untuk suap menyuap atau gratifikasi. Nah, pemerintah daerah sudah seharusnya meniadakan pertemuan. Makanya by aplikasi. Makanya semua by aplikasi. Tetapi untuk masyarakat yang masih gaptek atau tidak semuanya, karena tidak semua ya, kalau apalagi di kabupaten, di kota aja masih ada masyarakat yang belum punya HP Android ya untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi. Nah, kalau di pemerintah kota itu sudah boleh datang nanti dibantu bagaimana caranya tetap online. Oh, jadi difasilitasi untuk mengisi online juga. Jadi tetap online walaupun nanti masyarakatnya gaptek, nggak ngerti teknologi, nggak tahu bagaimana caranya datang ke PTSP, dilayani oleh pegawai PTSP. Begini Bu caranya. Itu termasuk area pelayanan publik. Itu termasuk dalam area pelayanan publik. Oke, tadi kita sudah bahas 4 area dari 8 tadi sahabat aksi. Kemudian ini yang bagian Bapak banget ini. Area pengawasan. Nah, karena dari tadi kita dengar penjelasannya untuk 4 area sebelumnya itu sebenarnya ada pengawasan juga ya Pak. Nah, ini ada lagi yang lebih spesifik, area pengawasan. Nah, apa itu Pak? Boleh dijelaskan kepada kami? Area pengawasan itu dokumen pengampunya seluruh ada di inspektorat. Oke. Inspektorat. Jadi inspektorat itu mestinya sudah terpenuhi semua. Mulai dari sisi penganggaran di inspektorat. Okay. Terus SDM-nya, pemenuhan SDM. Terus pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat. Jadi selain melihat inspektoratnya secara utuh, KPK juga ingin melihat apa sih yang dilakukan oleh inspektorat untuk melakukan pencegahan korupsi. Misalnya apakah inspektorat itu telah melakukan probity audit. Oke. Probity audit ini dilakukan oleh inspektorat itu minimal 5 proyek strategis daerah. Jadi kalau dari sisi perencanaan sudah ditetapkan ada 10 proyek strategis daerah, itu 5-nya mestinya sudah dilakukan probity audit oleh inspektorat. Itu wajib ya Pak? Wajib, karena dokumen itu mempunyai nilai. Semua dokumen yang ada di MCP KPK itu diberikan scoring dan nilainya. Oke. Maka menjadi penting bagi inspektorat sendiri untuk melakukan probity audit, dan bagi pemerintah sebenarnya, bagi OPD yang dimana pengampu proyek strategis daerahnya mestinya sudah meminta ini, karena regulasinya untuk probity audit ini harus diminta oleh OPD pengampu. Ya kan ada gitu. permintaan, Ada permintaan. Kalau bisa nggak usah katanya. Nah ini padahal ini sebenarnya ada kesalahan persepsi ya. Betul. Mestinya kita luruskan nih persepsinya. Probity audit itu untuk menjaga agar proyek pemerintah ini, proyek strategis pemerintah ini berjalan sesuai dengan real, dengan dokumen perencanaan kegiatannya ya. Dengan karena perencanaan dijalankan berdasarkan dengan realnya ya Pak. Karena ada perencanaan, ada pelaksanaan. Nah, perencanaan dan pelaksanaan ini mestinya harus dilakukan. Seperti apa perencanaannya,
seperti itu pun pelaksanaannya. Nah ini dilakukan di probity audit. Probity audit didampingi nih kalau pelaksanaannya. Perencanaannya didampingi, oh ini salah. Mestinya harus seperti ini. Jadi sudah mulai diingatkan dari awal. Nah terus pada tahap pelaksanaan misalnya, oh ini pasangannya salah, stop dulu di sini. Nah, atau komponen. Itulah fungsinya probity. Itulah fungsi probity kan. Artinya probity itu menjamin pelaksanaan itu sesuai dengan standar. Oke Pak. Oke, untuk area pengawasan, ini saya sampaikan dengan sahabat aksi semua. Kebetulan untuk penyuluh anti korupsi di pemerintah Provinsi Bengkulu dan juga di kabupaten kota di wilayah Provinsi Bengkulu, ini banyak paksi dan dia berdinas di inspektorat. Nah, apa fungsi paksi yang ada di inspektoratnya di dalam hal pengawasan API Pak? Boleh Bapak ini fungsi paksi ya. Paksi yang juga berada di inspektorat. Iya. Khusus untuk di pemerintah Kota Bengkulu. Bersyukur kita ya, kita diperankan sebagai paksi yang ada di inspektorat. Kami sejak terbentuknya paksi, kita ada 3 nih paksi. 3 orang ya Pak? 3 orang ya. Nah ketiga-tiganya ini terlibat di dalam beberapa area. Di dalam MCP dia terlibat, di dalam SPI kita libatkan. Terus karena selain itu kan ada komponen lain, misalnya UPG, unit pengendalian gratifikasi. Terus ada lagi unit sabar pungli. Sama WBS itu whistleblowing system. Whistleblowing system. Nah, jadi banyak sekali. Jadi paksi itu terlibat di sana. Oke, Pak. Nah khusus untuk paksi yang baru-baru ini dilakukan, paksi itu melakukan sosialisasi SPI KPK. Ada roadshow saya lihat pada IG-nya. Jadi paksi itu memperkenalkan kepada seluruh ASN ya, seluruh ASN di pemerintah Kota Bengkulu itu, mulai dari nilai SPI tahun 2023. Iya, nilai kita terus tahun tahapan-tahapan SPI 2024. Terus 9 nilai anti korupsi. Itu disampaikan oleh sekalian paksi sosialisasi, sekalian memperkenalkan paksi ya. Jadi kalaulah tidak ada 9 nilai anti korupsi itu di dalam diri masing-masing ASN, maka korupsi itu akan tetap berlanjut. Maka 9 nilai anti korupsi ini haruslah kita sampaikan dan kita jaga ya, Mestinya kita selalu terjaga dari itu. Oke Pak, di area kita untuk area pengawasan kita siapkan dulu. Ada area manajemen ASN, tadi Bapak cerita kita melakukan sosialisasi pada ASN di pemerintah kota yang di wilayah kerja Bapak. Nah ini apakah ada kaitannya Pak dengan manajemen ASN untuk penilaian intervensi MCP ini Pak? Ya, salah satu area intervensi KPK itu adalah manajemen ASN. Manajemen ASN ini dilihat dari sistemnya. Sistem pengelolaan SDM-nya yang ada di dalam pemerintah daerah. Dokumen-dokumen terkait penilaian area manajemen ASN ini mulai dari proses promosi, mutasi, pengangkatan juga Pak. Pengangkatan, terus fakta integritas itu semua harus ada dan diupload di dalam MCP KPK. Artinya KPK ingin melihat bahwa proses ini sudah benar belum? Misalnya seperti ini ya. Misalnya di inspektorat itu ada kaitan dengan area manajemen ASN. Untuk pengangkatan Irbansus dan inspektur bahwa pemerintah di daerah itu harus izin, harus mendapatkan harus izin rekomendasi apa Pak? Izin ke bukan atau rekomendasi ya. Izin ke kalau kota ke provinsi. Jadi minimal dia pemberitahuan ya, bahwa si A
akan diangkat sebagai inspektur pembantu untuk Irban khusus ya. Ya. Jadi sudah harus pemberitahuan, jadi nggak bisa lagi pemerintah daerah itu cabut dari sini langsung ditempatkan pada saat Jadi promosi khusus itu. untuk Jadi inspektur khusus untuk dan Irban pembantu, khusus. Irban khusus. Kalau Irban yang lain artinya masih mengikuti prosedur yang Prosedur ada. yang ada. Oke, Pak. Jadi sampai ke proses itu ya yang dilihat oleh Untuk manajemen ASN KPK ya. ya. Reward dan punishment untuk ASN, nah, ya, bagi yang melanggar kan ada harusnya ada punish, ada sanksi yang itu juga di ini ya Pak? Iya, termasuk juga untuk apa TPP ya? Oh TPP itu reward berarti. Besaran nilai Besaran TPP baik itu dari fungsional pengadaan barang dan jasa dan fungsional yang ada di APIP itu dilihat KPK tapi melalui area intervensi manajemen ASN. Oh, bukan di pengawasan ya Pak? Bukan di pengawasan, dia areanya ada di dokumen pengampunya itu ada di BKPSDM. Nah, apakah mereka ini sudah taat belum? Itu yang karena untuk jabatan fungsional tertentu di pengadaan barang dan jasa dan di inspektorat itu sudah diatur khusus, sudah. Sehingga ini terpenuhi atau tidak itu dilihat. Gitu ya Pak ya. Oke, sahabat aksi semuanya, kita ke area intervensi. Ini 2 terakhir ini. Yang aset yang Bapak bilang tadi pengelolaan barang milik daerah itu juga ternyata dinilai sama KPK. Nah, apa aja aset yang mau dicek ini Pak? Kira-kira titik rawannya seperti apa? Saat ini KPK lebih cenderung kepada pengelolaan aset daerah sertifikat. Apakah ada sertifikat atau tidak? Okay. Semua aset pemerintah daerah itu sudah harus dipetakan ya. Mana tanah milik pemerintah daerah yang belum sertifikat. Ada leveling dia. Mana yang tanahnya sudah ditempati, dikuasai, belum ada sertifikat. Segera itu. Karena itu sebenarnya kan harusnya ya, bukan saat ini, dari dulu mesti. Harusnya. Idealnya adalah punya gitu. sertifikat. Ya. Okay. Faktanya sekarang masih banyak pemerintah daerah itu yang belum punya sertifikat. Apalagi yang hibah pusat ya Pak ya. Itu prosesnya mungkin. Itulah makanya ada beberapa kasus tanah milik pemerintah daerah itu ketika dikuasai masyarakat, pemerintah daerah mau mengambil, lalu beranah ke pengadilan, pemerintah daerahnya kalah. Karena apa? Karena tidak mempunyai alas hak, tidak punya dokumen. Nah, jadi untuk yang paling mungkin untuk dipercepat prosesnya itu adalah tanah-tanah yang memang sedang diduduki oleh pemerintah daerah, sedang dikuasai. Kalau yang nggak dikuasai itu makin lama makin nggak jelas kalau nggak didata ya. Makanya sekarang yang ini dulu harus dijaga, terus yang belum dikuasai atau masih dikuasai masa itu secara simultan ya, secara simultan ini terus harus disertifikatkan oleh pemerintah. Berproses, tapi walaupun prosesnya nanti kita lihat berjalan dengan cukup lambat ya Pak ya. Oke. Selanjutnya kita ke area yang terakhir, itu area yang namanya optimalisasi pajak daerah. Nah, kalau di wilayah Provinsi Bengkulu, ini kota ini nomor 1 nih Pak untuk pajak. Nah, boleh Bapak ceritakan Pak optimalisasi pajak kita di pemerintah kota? KPK melihat pajak ini mulai dari penetapannya, bukan hanya dari realisasi saja. Jadi penetapan pajaknya, targetnya, asumsi targetnya sudah harus ada kertas kerjanya. Mengapa ditetapkan misalnya 1.000? Asumsinya apa muncul angka 1.000? Nah, ini BPK sudah minta sampai ke sana. Begitu menjelimetnya dokumen yang dibutuhkan ya. Artinya secara detail ketika kita menetapkan bahwa target pajak kita 1 miliar. 1 miliar ini dari mana saja?
Mengapa sampai 1 Ada miliar angkanya? rinciannya. Ada rinciannya. Jadi nggak tembak aja nilainya sekian tanpa tahu sumbernya dari mana. Kalau kata orang Maluku tekuk-tekuk uwo ya udah bisa lah. Ya, kira-kira gitu ya. Nggak boleh gitu. Menurut KPK membutuhkan dokumen-dokumen itu. Jadi ada kertas kerja, Ada kertas perhitungan target pajak. Target pajak. Nah, selain kertas kerja dan penetapan target pajaknya, juga dipantau pelaksanaannya, realisasinya. KPK itu selalu memantau realisasi pajak seluruh kabupaten kota ya melalui MCP ini. Dari seluruh target-target itu dipantau oleh KPK. Lalu ketika ini bagusnya begini. Ketika ada pemerintah daerah yang target pajaknya tidak tercapai, KPK ini support juga, artinya bukan hanya meminta dokumen, memantau, tetapi tidak ada solusi ya. KPK ikut mendorong. Bentuk pendorongnya itu Misalnya seperti seperti ini, misalnya ada pemasangan tapping box untuk pajak restoran ya, pajak restoran, kan pajak restoran. Itu di KPK memfasilitasi. Ayo kita mau rapat di mana nih? Dengan vendor, oke, dengan vendor. Dengan siapa lagi? Misalnya dengan bank daerah, ayo dengan bank daerah. Atau bank mana yang bekerja sama, ayo. Nah, artinya KPK mendorong itu. Sama dengan untuk sertifikasi. KPK juga mengajak, ayo kita rapatnya ke BPN. Jadi semua didorong. Jadi ketika BPK sudah memetakan, oh ini permasalahannya. Kalau permasalahan begini kita dorongnya ke sini. Jadi ada solusi lah ya dari KPK selain melakukan pemantauan. Oke Pak, jadi terima kasih Bapak untuk 8 area intervensi pencegahan korupsi yang dinilai pada MCP tadi sudah cukup dijelaskan. Saya penasaran sebenarnya MCP ini kalau sama pemerintah daerah itu manfaatnya nanti dari pusat seperti apa Pak? Kalau nilainya besar atau nilainya kecil, itu apa rewardnya atau apa punishmentnya? Jadi nilai yang dikatakan besar itu apakah 80 ke atas ataukah 75 ke atas? Nah seperti itu tuh, itu masyarakat luas itu belum tahu sebenarnya apa guna itu. Coba gimana Pak? Kalau kita sebenarnya pernah juga mempertanyakan ya ke KPK karena ini kan wilayahnya KPK. Yeah. Ya, mereka yang menentukan nilai, yang rewardnya juga harusnya dari KPK. Tetapi minimal begini, untuk penilaian MCP KPK dan SPI KPK itu disampaikan oleh KPK ke presiden. Selain ke presiden, KPK juga menyampaikan kepada Kementerian Keuangan agar ketika pemerintah daerah itu dinilai baik nilainya menurut KPK berdasarkan scoring yang ada. Pemerintah daerah ini harusnya diberikan reward dalam bentuk tambahan anggaran atau supporting ya. Nah, coba kita lihat nilai MCP KPK dan SPI KPK di tahun 2023 ya. Ya, coba Pak. Coba kita lihat. Skor MCP KPK untuk wilayah provinsi dan kota. Itu rata-rata 77,22. 77,22 untuk MCP. Untuk MCP. Itu termasuk yang baik, sangat baik. Atau bagaimana Pak? 77 itu sebenarnya masih di warna hijau ya. Oke. Belum ke masih ya di warna hijau, biru ya. Dia ada 4 tuh, merah, kuning, hijau, biru. Oh. Nah, kalau merah ini mestinya waspada betul. Betul. Ya. Berarti kuning itu hati-hati mestinya ya. Nah, kita di 77 itu masih di warna hijau. Warna hijau atau biru ya? Kadang-kadang hijau dengan biru nih. Hijau tapi kayaknya. gini lah ya, hijau. Warna hijau ya. Warna hijau ini belum terlalu ya, belum terlalu. Karena
biru itu di atas 85 kalau nggak salah. Oke. Jadi enggak terlalu baik juga, Tapi sudah buruk juga cukup baik. enggak ya. Ya, Tetapi 77 hampir 80. tapi rata-rata ini di atas rata-rata nasional. Oh. Di atas rata-rata nasional. Di atas rata-rata nasional, siap. Iya. Untuk Coba. Kota Bengkulu sendiri? Untuk Kota Bengkulu nilai MCP-nya tahun 2023 itu 84,65. Kalau pembulatan dia menjadi 85. Oke Pak. Ya. Itu tertinggi kah? Enggak, untuk di Bengkulu masih ada 87,74. Itu di Seluma. Oke. Di Seluma. Kalau mau dibacakan satu-satu boleh. Oh, juga. enggak usah Pak. Enggak ya? Jadi kan tadi sudah setidaknya kita sudah tahu salah satu nilai dari kabupaten dan juga nilai dari Kota Bengkulu, sehingga nilai Provinsi Bengkulu secara keseluruhan itu 77,4. 4 ya Pak ya? Untuk 77,22 rata-rata ya. Oh, rata-rata. Artinya kalau Kota Bengkulu itu 84,65, itu dia udah jauh di atas rata-rata. Iya, berarti ada kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu yang nilainya di bawah itu sehingga menyebabkan nilai rata-rata kita ini ya Pak ya. Karena sebenarnya Ya. di atas ada 84 dan ada 87. Ya, karena masih ada pemerintah daerah itu yang nilainya 62. Oke. 62, 65. Berarti itu yang didorong terus Itu oleh ya. KPK ya. Gitu. Oke Pak, cukup panjang penjelasan kita mengenai MCP ini dan saya yang tidak terjun langsung dalam per MCP-an, nah itu jadi cukup memahami apa yang dijelaskan oleh Master Ip. Terkait tadi dengan tema kita ada MCP dan SPI. Kalau tadi dijelaskan MCP itu pemenuhan dokumennya, SPI adalah persepsinya, persepsi masyarakat. Tadi Master Ip sudah menyampaikan ada persepsi dari pihak internal dan juga eksternal. Eksternal dan eksternal. Jadi kalau internal ini sendiri Pak, itu artinya ASN dan PTT yang ada di wilayah kerja pemerintah, ya boleh provinsi, kota atau kabupaten. Kita pemilihan sampelnya macam mana Pak? Apakah populasi sebegitu banyaknya orang atau bagaimana? Iya. Tahapan SPI KPK itu mulai di bulan Maret ya, mulai bulan Maret. Setiap Bulan tahunnya? Setiap tahun. Itu kita diminta untuk menyampaikan populasi. Populasi itu tentu saja dengan kriteria. Ya. Oke. Dengan kriteria. Kalau internal itu seluruh ASN dan PTT di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu kecuali kepala OPD. Kecuali kepala OPD. Jadi oke. Dan dibatasi juga bahwa populasi itu minimal sudah 2 tahun di OPD tersebut. Jadi kalau baru pindah enggak dijadikan populasi nih. Jadi seluruhnya disampaikan by name, by nomor WA-nya, by email disampaikan. Ada email dan nomor WA. WA. Pantas. Jadi teman saya pernah dulu menghubungi saya Pak. Saya kok di email ini benar tidak ini email dari KPK katanya untuk survei penilaian integritas. Benar saya bilang. Ya. Berarti dengan Pemda itu sudah dikirim ke KPK sebelumnya ya Pak. Jadi sudah dikirimkan ke KPK melalui PIC-nya yang ada di Pemda masing-masing ya. Dikirimkan ke KPK itu populasi internal. Lalu bagaimana dengan populasi eksternal? Eksternal itu adalah pengguna layanan. Pengguna layanan ini diambil datanya dari aplikasi ya, rata-rata aplikasi yang ada di PTSP. Jadi tinggal tarik data sebenarnya. Karena mereka sudah punya akses ke situ. Semua pelayanan by system kan. Tinggal tarik data, nama pengguna layanan, nama masyarakat disampaikan ke KPK karena kalau sudah berbasis IT sudah ada namanya, alamatnya, sudah ada jenis pelayanan yang dimanfaatkannya, terus ada nomor WA dan emailnya sudah terdata. Lalu ada juga satu lagi expert. Ya tadi expert itu mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, termasuk pimpinan DPRD, auditor yang ada di BPK, BPKP dan ombudsman. Ada juga dari Paksi, kemarin kita diminta
Paksi untuk mengirimkan 3 nama sebagai Responden. responden SPI untuk expert. Jadi SPI ini kan dari penjelasan Bapak awal itu dimulai tahun 2017, berarti sudah cukup panjang. Nah, dari pelaksanaan SPI ini sendiri, apa manfaatnya Pak untuk masyarakat sendiri? Kalau untuk masyarakat, SPI ini sebenarnya ditujukan kepada pemerintah daerah ya, ditujukan kepada pemerintah daerah, agar pemerintah daerah itu bisa tahu titik lemahnya di mana, ya, karena SPI KPK ini dia dalam bentuk survei kuesioner yang diisi oleh ketiga komponen tadi ya, ketiga komponen. Dia melihat pemerintah ini lemahnya di mana. Ya, mestinya ketika kita tahu lemahnya di mana, maka kita bisa memperbaiki pemerintah daerah ya. Nah, makanya di setiap komponen-komponen pembentuk nilai, kalau saya mengatakan itu komponen pembentuk nilai, itu internal, eksternal, dan expert, itu ada bentuk-bentuk komponen pembentuk pertanyaannya. Komponen pembentuk pertanyaan, misalnya berkaitan dengan integritas dalam pelaksanaan tugas, itu di internal. Terus ada bagaimana keterbukaan informasinya, terus bagaimana persepsinya terhadap promosi mutasi, nah, gitu. Terus persepsi masyarakat internal terhadap korupsi di dalam sendiri. Jadi sebegitunya formulasi pertanyaan dari SPI KPK ini untuk mendeteksi titik lemahnya ada di mana, sehingga pemerintah daerah itu bisa memperbaiki. Ini lebih ke pemerintah daerah sebenarnya manfaatnya. Jadi kalau bisa saya ambil kesimpulan, SPI ini untuk mengukur indikator atas pengukuran dampak atau outcome yang dirasakan masyarakat kepada pemerintah daerah ya Pak ya. Oke, jadi tadi setelah dijelaskan sama Master Iip, saya ingin menanyakan, kalau misalnya SPI ini dilaksanakan dengan MCP, berjalan dengan maksimal, apakah inspektorat sendiri dan pemerintah daerah kemudian melakukan ini setiap tahun, dan apakah ada kejadian yang berulang gitu loh Pak? Kesalahan yang berulang yang kemudian dengan KPK disentil pemerintah daerahnya. KPK itu bijak dalam artian begini. Ketika dilakukan SPI, survei penilaian integritas, lalu mereka melakukan analisa, oh ternyata lemahnya di sini. Hei pemerintah daerah, kira-kira begitu ya. Ini kabupaten kota ini lemahnya di sini. Tolong lakukan ini. Tolong buat rencana aksi untuk melakukan ini ya gitu. Jadi misalnya seperti ini. Di pemerintah kota misalnya nilai terendah itu adalah berkaitan dengan sosialisasi anti korupsi misalnya ya. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi anti korupsi? Maka diperlukan rencana aksi. Nah, rencana aksi, setelah dibuat rencana aksi maka laksanakan dan laporkan kembali. Nah, misalnya kita sudah melakukan lemah, nilainya rendah di sosialisasi anti korupsi, maka paksinya turunkan paksinya, sosialisasikan apa itu SPI, nilainya tahun kemarin, pelaksanaannya tahun ini, komponen-komponen penilaian di dalam anti korupsi itu apa, termasuk 9 nilai anti korupsi, seperti apa gratifikasi, seperti apa suapnya gitu. Jadi semua harus tersosialisasikan. Saya pikir tadi akan disentil sama KPK-nya Pak. Oke Pak, saya pikir ini diskusinya sudah cukup berjalan dengan sangat panjang ya, dan mungkin ini nanti kita bikin forum sendiri yang melibatkan nanti masyarakat dan stakeholder di pemerintah. Oke, baiklah sahabat aksi semuanya.
saya minta ini kepada Master narasumber kita, Master If Sanusi, untuk menyampaikan closing statement atas diskusi kita hari ini dengan tema peran paksi dalam optimalisasi MCP dan SPI. Nah, jadi paksinya di sini nih lebih dijelaskan lebih detail, Master. Saya pikir gini ya, kita dari paksi ini yang bisa paling memungkinkan untuk masuk ke SPI ya, SPI. Nah, ketika kegiatan SPI ini dilakukan, mari kita paksi ini mensosialisasikan survei penilaian integritas KPK ini. Karena di dalam sosialisasi itu nanti pasti kita menyampaikan 9 nilai anti korupsinya. Yeah. Berikut dengan penjelasannya ya. Untuk masyarakat secara luas, karena SPI KPK ini penting ya, SPI KPK ini penting dan melibatkan masyarakat luas selaku pengguna layanan untuk memberikan penilaian kepada pemerintah daerah. Apabila nanti mendapatkan WA blast atau email blast dari SPI 2024 centang biru, tolong jangan ragu ya, jangan dikira penipuan. Jangan dikira penipuan, jangan ragu untuk menjawab. Okay. Jangan ragu untuk menjawab. Jawablah dengan jujur. Jawablah dengan jujur karena kejujuran nanti akan menggambarkan kondisi senyatanya di pemerintah daerah. Oke. Terima kasih banyak Master If Sanusi. Narasumber kita hari ini sangat menarik sekali apa yang kita bahas terkait dengan MCP dan SPI di pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di wilayah Provinsi Bengkulu. Perlu saya sampaikan, podcast ini merupakan kerjasama dari Forum Penyuluh Anti Korupsi Rafflesia Mekar Bengkulu dan juga FISIP Universitas Bengkulu. Saksikan podcast kami selanjutnya di channel ini kepada teman-teman sahabat aksi anti korupsi semuanya. Hari ini saya tutup ya Master If kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Nurul Komaria sebagai host dan juga Master If Sanusi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Sampai jumpa. Semangat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.